Hai teman-teman semuanya, hari ini aku akan share lagi dari buku Heart Lesson, yaitu buku tentang seni memaksa Tuhan. Judulnya Seni Memaksa Tuhan. Dan di sini aku akan share satu poin pastinya yang akan sangat memberkati kita semua. Di sini seni memaksa Tuhan ini adalah salah satu analogi bagaimana pendoa di Overcomer Church di bawah Tuhan dan mendapatkan vision gitu, bagaimana ada di sini 3 orang yang hendak mengetuk pintu gitu. Jadi diperlihatkan sama Roh Kudus secara pribadi di pendoa ini, dan diperlihatkan gitu ada 3 orang yang sedang mengetuk pintu. Dan yang orang pertama di sini dikatakan orang ini tergesa-gesa mengetuk pintu. Dia mengetuk dengan sangat cepat. Orang pertama ini berkata, "Tuhan, tolonglah aku butuh pertolonganmu, aku butuh berkatmu, karena sebentar lagi aku hampir mati karena masalahku." Orang itu menggedor pintu tersebut, namun tidak ada jawaban sama sekali. Terus endingnya dia sangat kesal dan dia berkata gini ke Tuhan, katanya, "Engkau Tuhan, tapi kenapa engkau tidak ada di sana? Tapi kenapa engkau tidak mau bertindak cepat? Aku kecewa." Akhirnya orang pertama ini kecewa dan meninggalkan Tuhan gitu di pintu yang pertama gitu, di pintu di hadapan pintu itu. Dan kedua, datanglah orang yang kedua gitu. Dia melihat orang ini sedikit lebih santai gitu, tapi nggak tergesa-gesa seperti orang yang pertama. Lalu orang kedua ini juga mengetuk pintu. Lalu orang kedua ini berkata, "Tuhan, aku percaya engkau ada di sana." Lalu orang kedua ini bertanya, "Tuhan, apa masih lama?" Jadi orang kedua ini diperhadapkan dengan situasi dia percaya sama Tuhan, tapi seiring berjalannya waktu dia nanya, "Tuhan, apa masih lama?" Lalu orang kedua ini bertanya kan tadi. Terus terdengarlah suara Tuhan, "Tunggulah sebentar lagi." Kejadian tersebut berulang kali, kayak 2-3 kali, dan akhirnya sampai yang ketiga kalinya orang ini menjadi lelah karena dia menunggu Tuhan terlalu lama. Padahal Tuhan hanya berkata sebentar lagi. Akhirnya orang ini sangat lelah dan pergi dari pintu tersebut. Lalu datanglah orang ketiga. Orang ketiga ini mengetuk pintu kayu. Orang ketiga ini berkata, "Tuhan, aku tahu dan percaya engkau ada di sana." Lalu datanglah orang pertama, dan dia intinya adalah orang pertama ini datang hanya untuk berkata, "Ngapain gitu, terbuang sia-sia, Tuhan gak ada di sana." Orang ketiga ini masih dengan gigih, punya kegigihan yang sama. Dia tetap percaya Tuhan ada gitu untuk membukakan pintu. Dan dia juga bilang sama Tuhan, "Tuhan, jangan dengerin jiwaku, tapi lihatlah imanku." Lalu datang lagi lah orang yang kedua ini. Orang yang kedua tadi tuh ngomong kayak gini, "Engkau hanya akan seperti anjing." Bahkan sampai dia mendapatkan kata-kata bahwa dia menunggu hanya akan terlihat seperti anjing. Terus pendoa melihat orang ketiga ini tetap mengetuk pintu dan menunggu serta berkata, "Tuhan, biarkan aku, hamba-Mu yang tidak berguna ini, terus ingin mengurapi kaki-Mu." Namun gak ada jawaban sama sekali dari Tuhan. Hamba yang ketiga ini ngomong gini lagi, "Tuhan, aku tidak bisa apa-apa jika tanpa-Mu. Tuhan, jangan tinggalkan aku, lebih baik aku mati daripada aku harus kehilangan-Mu." Lalu hamba ini berkata, "Biarkan aku mati sekalipun itu tidak apa-apa, asal aku tetap menunggu Engkau." Lalu pada saat di sini pendoa melihat gitu bahwa Tuhan Yesus tersenyum dan menghampiri serta memeluk orang ketiga. Dan di sini dikatakan bahwa orang ketiga adalah gambaran dari sosok Pastor Berry gitu, gembala di Overcomer Church. Bagaimana Pastor Berry punya kegigihan dari awal sampai detik hari ini yang saya lihat, bahwa Pastor Berry itu tetap mau menunggu Tuhan sekalipun Tuhan kadang nggak jawab doa kita. Kadang kita juga nggak ngerasain apa-apa, tapi poin di sini yang aku lihat adalah bagaimana kegigihan Pastor Berry atau hamba yang ketiga ini benar-benar setia menunggu di kakinya Tuhan gitu, sampai keluar statement, "Aku nggak bisa berjalan tanpa Tuhan yang akan datang gitu kepadaku." Karena which is gini, aku juga percaya sih bahwa sebenarnya kita tuh
hidup karena belas kasihan Tuhan. Kita hidup atas karena Tuhan yang sangat setia sama kita. Dan aku mau bilang juga gitu bahwa di sini dikatakan bahwa seni memaksa Tuhan itu adalah arti dari kata ketidaksabaran kita menunggu Tuhan. Kita memaksa Tuhan, kita menunggu Tuhan dengan sangat gigih. Itulah arti seni memaksa. Seni memaksa Tuhan. Dan di sini Tuhan berkata, di mana gembalamu tidak akan pernah berhenti sampai bertemu aku, dan gembalamu rela membayar apapun asal aku tetap bersama dan tidak meninggalkannya. Dan itu indah dan berkenan di hadapanku, overcomer. Teruslah belajar memiliki respon hati seperti gembalamu. Dan di sini juga dikatakan bahwa hamba yang pertama dan yang kedua itu adalah salah satu orang-orang yang kalah dengan jiwa, kalah dengan keletihan dan ketidaksabaran mereka, berbeda dengan gembalamu gitu, yang punya kegigihan dan kenekatan. Jadi aku juga belajar gitu bagaimana sebuah kegigihan dan kenekatan dari gembalaku akan tetap terus ada gitu di dalam hidupku secara pribadi gitu. Sekalipun nggak ada masalah, sekalipun tetap ada masalah, aku tetap setia untuk menunggu Tuhan, untuk menantikan Tuhan, untuk tetap berapi di dalam hadiratnya Tuhan. Asalkan Tuhan tetap terus ada bersama dengan kita, apapun harganya rela dibayarkan hanya demi Tuhan tuh datang ke setiap pribadi kita. So itu yang bisa aku share, bagaimana seni memaksa Tuhan ini begitu luar biasa, dimana kegigihan dan kenekatan menjadi salah satu kunci Tuhan akan datang kepada kita, sekalipun lama, sekalipun banyak orang yang berkata gak mungkin, tapi I believe bahwa Tuhan akan tetap melihat hati kecil kita, tetap melihat bagaimana kita berjuang, bagaimana kita tetap terus gigih, dan bagaimana tetap kita terus nekat. God bless you.